Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to learn about using interrogative sentences to express advice and offering something. Oke, pelajaran kita hari ini adalah penggunaan tentang kalimat interrogatif atau kalimat tanya untuk menyatakan saran dan menawarkan sesuatu. Jadi, ketika kita menyatakan sebuah saran atau menawarkan sesuatu, kita bisa menggunakan kalimat tanya. Selain kita menggunakan kata should atau ought to atau had better, kita juga bisa menggunakan kalimat tanya. Oke, seperti apa? Kita next ke slide yang selanjutnya. Jadi, interrogative sentences is a type of a sentence which usually asks a question and uses a question mark. Jadi, interrogative sentence itu adalah tipe kalimat yang biasanya menanyakan pertanyaan dan menggunakan tanda tanya. They may ask for information, confirmation, and denial of a statement. Kalimat tersebut biasanya menanyakan informasi, konfirmasi, penolakan akan suatu kalimat. They typically begin with question words such as what, who, how, or an auxiliary verb such as do, does, can, or would. Oke, jadi kalimat interrogatif juga bisa diawali dengan 5W1H ya. What, who, how, atau juga auxiliary verb. Auxiliary verb itu seperti do, does, can, or would. Oke, jadi contohnya seperti ini ya, interrogative sentence itu. Do you need a ride home? Nah, ini kalimat yang diawali dengan auxiliary verb, yaitu do. Yaitu yang artinya adalah, apakah kamu butuh boncengan untuk pulang ke rumah? Lalu ada yang diawali oleh will, ini juga termasuk auxiliary verb. Will you go to the supermarket for me? Maukah kamu pergi ke supermarket untukku? Atau dengan 5W1H, what seems to be the problem? Apa yang menjadi masalahnya? Oke. Nah, itulah contoh-contoh interrogative sentences. Oke, yang kita bahas kali ini adalah bagaimana menggunakan interrogative sentences untuk menyatakan sebuah saran dan penawaran. Oke, di sini ada language feature-nya. Nah, ada beberapa poin atau kalimat yang kita bisa gunakan untuk menyatakan sebuah saran atau penawaran. Yang pertama ada why don't, lalu what about, ada how about, kemudian should I, kemudian lagi adalah will you, dan yang terakhir adalah do you need. Nah, di sini kita bisa menggunakan awalan dari kata-kata ini untuk kita menyarankan seseorang. Nah, di sini juga ada gabungan atau elements yang harus kita perhatikan nih ya. Kayak misalnya why don't. Nah, di situ ada subject, verb, dan object. Terus ada lagi what about. Setelahnya harus ada verb ing atau noun. Sama halnya dengan how about ya, ada verb ing dan noun. Lalu ada lagi menggunakan auxiliary verb yaitu should. Should I, lalu ada verb 1 dan noun. Dan juga will you, verb 1 dan noun. Dan yang terakhir ini kita bisa gunakan dengan do. Do ini juga termasuk auxiliary verb. Do you need, terus kita tambahkan noun di akhirnya. Nah, seperti apa contohnya? Inilah contoh menggunakan language feature dari asking, advice dan offering ya. Nah, kita di sini lihat yang pertama itu kita menggunakan why don't. Why don't you consult with your supervisor? Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita bisa artikan, kenapa kamu tidak konsultasi dengan supervisormu?
Itu artinya kita menyarankan seseorang untuk berkonsultasi dengan supervisornya, tapi dalam bentuk sebuah kalimat tanya. Nah, ini dianggap lebih sopan ya. Makanya kita menggunakan kalimat tanya. Dan juga ada lagi what about? What about cleaning this room? Gimana kalau kita membersihkan ruangan ini? Nah, ini juga termasuk lebih sopan. Saran yang lebih sopan. Nah, di sini juga ada menggunakan auxiliary verb. Do you need this computer for your project? Apakah kamu membutuhkan komputer ini untuk projectmu? Ini juga menawarkan ya. Menawarkan. Oke, ada how about running this weekend? Bagaimana kalau kita lari di akhir pekan ini? Itu juga menyarankan atau mengajak ya, menawarkan. Ada should I call the police? Atau haruskah aku menelpon polisi? Itu juga termasuk advice. Lalu kita menggunakan will you take me to the hospital? Maukah kamu membawaku ke rumah sakit? Itu juga menyarankan ya. Nah, keenam kalimat ini, walaupun kalimat tanya, ini maksudnya adalah menawarkan atau memberikan sebuah saran. Oke, so have you understood? I hopefully all of you is understand ya. Nah, di sini kita akan bahas tipe-tipe dari interrogative sentences. Interrogative sentences itu terbagi ke beberapa tipe ya. Nah, yang pertama itu yes no interrogatives. Yes no interrogative itu dari judulnya aja yes no, maka udah bisa kita duga jawabannya adalah yes no, atau kita sebut yes no questions ya. Yang mana jawabannya kalau nggak yes atau no. Misalnya gini, will you go to the supermarket for me? Maka jawabannya yes atau no. Atau did the doctor say it was just a cold? Maka jawabannya yes or no. Gitu ya. Untuk pertanyaan yes no questions, kita cenderung menggunakan auxiliary verb ya. Bisa kita menggunakan modals seperti will, should, can, kayak gitu. Atau kita menggunakan do atau does, atau dalam bentuk past kita menuliskan did. Itu. Oke, yang kedua adalah alternative interrogatives. Nah, di sini perbedaannya adalah kita bisa meresponnya dengan dua atau lebih respon ya. Misalnya, should I call or send you an email? Atau yang kedua, do you want some tea, coffee, or soft drink? Nah, di sini ada dua pilihannya. Yang pertama itu should I call or send you an email. Jadi si penanya dia memberikan dua opsi. Lalu yang kedua ini do you want some tea, coffee, or a soft drink? Maka dia si penanya menawarkan tiga pilihan. Nah, itu alternative interrogatives. Untuk yes no interrogatives dan alternative interrogatives diawali dengan auxiliary verb. Jadi kalimat tanya yang yes no tadi dan juga alternatif tadi diawali dengan kata auxiliary. Auxiliary itu ada modals, ada do does, ada to be, ada have. Itu auxiliary verb. Oke, nah yang terakhir ada WH interrogative, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan WH question. WH question plus how ya. Jadi seperti what, who, which, where, why. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya di sini ada what do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Lalu why don't you try cleaning the block? How about drinking some herbal tea? Nah, itu contoh dari WH interrogative atau WH question. Okay, thank you very much for today's learning. Hopefully this material is really useful for you. If you have any questions, you can contact me on WhatsApp with the number, or you can send me an email. Thank you very much.